Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar tahu nggak sih kalau hari ini merupakan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia, yang mana penyakit tuberkulosis ini kan masih mengintai masyarakat dunia dan juga Indonesia ya. Yuk kita kenali lebih lanjut mengenai TBC, seperti apa sih sebetulnya gejalanya, kemudian pencegahan dan pengobatannya bersama dengan Dr. Galuh Adiasiwi, dokter spesialis paru RSUP Persahabatan yang sudah bersama dengan kami di studio Voice of Indonesia. Halo Dokter Galuh, gimana kabarnya, sehat-sehat? Ya, halo Mbak, sehat alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia, sudah berkunjung ke studio Voice of Indonesia tepat di Hari TBC Sedunia, yang mana ini sebetulnya kan merupakan hari yang sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia, yang mana ini kan TBC ini masih cukup tinggi kasusnya di Indonesia. Jadi kita harus kembali mengingatkan kepada masyarakat. Sebetulnya ada yang sudah dengar juga, tapi kalau dengar dari Dokter Galuh nih akan lebih ini ya, informatif juga nih. Seperti apa sih sebenarnya varian TB ini, kan ada macam-macam katanya ya. Jadi apa sih sebenarnya TBC itu, Dokter Galuh? Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih kepada Radio RRI atas kesempatannya sehingga kita sebagai dokter paru bisa mempromosikan kesehatan di sini dan juga dalam rangka Hari TBC Sedunia ya ini ya. Iya. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah TBC itu? Jadi TBC itu merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau tadi dibilang itu variannya ada apa aja, sebenarnya itu hanya pembagian-pembagian saja. Jadi pembagiannya itu diklasifikasikan mulai terdiri dari organ-organ yang terlibat. Jadi yang paling banyak tuh TBC yang terlibat itu adalah TBC paru, itu yang paling banyak. Kemudian ada TBC ekstra paru. Dia bisa menyerang seluruh anggota tubuh, yaitu TB kelenjar, TB mata, TB tulang, TB selaput otak dan lain-lain. Selain itu juga bisa dibedakan berdasarkan resistensi obatnya atau kekebalan obatnya. Contohnya TBC sensitif obat dan juga TBC resisten obat. Nah, yang selain dari dua yang tadi saya sebutkan juga ada TBC laten. Nah, itu jadi ada kuman TBC di dalam tubuh kita tapi tidak menimbulkan sakit. Tapi jika daya tahan tubuh menurun, kuman TBC itu bisa aktif dan bisa menyebabkan penyakit TBC. Demikian. Oke, berarti kalau laten itu berarti si kuman itu ada di dalam tubuh kita. Ya, betul Mbak Sekar. Begitu ya. Dan kemudian juga untuk di Indonesia sendiri apakah ada misalkan nih yang lebih banyak itu yang jenis yang mana, atau memang hampir semuanya ada begitu? Ya, hampir semuanya ada sih, tapi memang paling banyak ya TBC paru. TBC paru ya. Dan ini kan seringkali juga orang-orang yang datang berobat ke dokter itu ketika gejalanya tuh sudah berat gitu. Padahal sebetulnya ada juga gejala-gejala awal yang perlu kita sadari gitu ya, Dok? Ya, betul. Jadi sebenarnya gejala klasik atau gejala yang paling umum terjadi itu ya batuk itu lebih dari 2 minggu. Jadi jangan cuma kita melihat batuk-batuk biasa gitu. Jadi biasanya ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam, sesak napas, nyeri dada, kadang ada dahaknya itu bercampur dengan darah. Selain itu ada penurunan berat badan dan juga keringat malam ya. Walaupun kita memakai kipas angin dan juga tidak ada aktivitas, bisa aja ada keringat malam gitu. Oke, jadi itu yang khas ya. Karena kalau batuk itu kan batuk ya ada juga yang memang kebiasa orang batuk lama gitu ya. Tapi kalau udah ada gejala-gejala yang khas seperti berkeringat di malam hari, itu penurunan berat badan itu harus banget untuk segera dicek. Nah, kalau misalkan sudah sebelum terkena nih, kita tentunya harus mencegah dong ya. Iya, betul. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang paling penting, hal yang terpenting itu dalam pencegahan TBC itu adalah menghindari kontak langsung ya dengan penderita TBC. Jadi kalau misalkan ibu bapak tidak bisa menghindari kontak dengan mereka, ya memang harus mengenakan masker. Ya sekarang kan memang kita semua sudah terbiasa dengan menggunakan masker ya. Jangan lupa maskernya juga harus diganti secara berkala dan dibuang di tempat sampah. Nah, kalau misalkan kita penderita TBC gimana? Nah, kita harus menghindari tempat-tempat yang ramai supaya tidak menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Oke, tapi itu jadi menimbulkan stigma dong ya, Dok? Nah, itu dia. Seharusnya jangan sampai ada stigma seperti itu. Memang
TBC itu memang ada dan memang banyak di masyarakat kita, namun penyakit ini bisa disembuhkan begitu. Oke. Tapi selama masa pengobatannya berarti orang tersebut masih boleh beraktivitas seperti normal selama dia menggunakan masker. Ya, dari 2 minggu setelah pengobatan, kuman TBC itu sudah mulai banyak yang mati. Jadi dengan pengobatan yang adekuat sampai dengan 6 bulan, ya, jadi tidak bisa tidak meningkatkan resiko untuk menularkan ke orang lain begitu. Oke. Dan mungkin kalau selama ini di Indonesia ya, banyak kan orang-orang yang karena memang penderitanya juga relatif tinggi. Apakah memang orang yang menderita TB itu harus lapor begitu? Seperti kita ketika menderita COVID kan saat ini memiliki kesadaran untuk memberitahukan orang-orang sekitar gitu ya, agar tidak menularkan. Karena kan sebetulnya TB ini barangkali hampir-hampir sama menularnya dengan COVID ya dok ya? Seperti itu sistemnya. Ya betul, TBC itu menular melalui droplet, jadi lewat udara. Orang jadi ada percikan keluar melalui batuk, pasien penderita TBC bisa menularkan. Jadi pasien TBC itu dikatakan dari penelitian bahwa pasien TBC bisa menularkan pada 10 sampai 15 orang di sekelilingnya setiap tahunnya. Gitu. Oke. Jadi kalau di rumah tuh jangan lupa juga untuk harus menggunakan masker. Ya, betul. Nah, ini agak menantang ya, karena kalau kita di luar mungkin biasa pakai masker, tapi penderita TB harus menggunakan masker setiap hari. Memang harus dilaporkan. Penderita TBC selain dia mempunyai keinginan untuk berobat, jadi udah ada gejala tadi yang saya sebutkan tadi, dia juga harus mendapatkan pengobatan yang adekuat, mendapatkan pengobatan yang baik sampai 6 bulan ke depan. Memang pengobatannya memang lama, tapi memang kita harus bersama-sama sebagai tenaga kesehatan. Kalau saya memberikan pengobatan yang terbaik dan juga jangan lupa memberikan edukasi yang benar begitu. Oke. Ya. Karena kan prevalensi TBC di Indonesia ini tuh masih cukup tinggi ya dok, nomor 3 kalau nggak salah. Ya betul, ya ranking 3 ternyata. Ranking. Ya, memang untuk TBC ini penderita untuk tahun 2020 di Indonesia itu ada 824.000, jadi 301 penduduk per 100.000. Ya, dan setiap 1 jam ternyata ada 11 orang meninggal karena TBC. Oke, itu tinggi banget ya dok ya sebetulnya. Ya, sebenarnya tinggi. Dan apa sih yang ranking 3 loh. Iya, namanya ranking 3 ya. Kalau di sekolah itu udah juara banget. Tapi apa yang membuat kasus ini begitu tinggi? Apa karena dari segi geografisnya, iklimnya itu ada pengaruh atau gimana sih dok? Ya, salah satunya itu juga. Selain itu juga, jadi ada orang yang sudah terdiagnosis TBC, tapi tidak mau langsung memulai pengobatan karena tadi yang disebutkan ada stigma. Kemudian orang dengan gejala TBC tidak mencari pengobatan, terus kemudian orang dengan TBC datang ke fasilitas kesehatan tapi tidak didiagnosis TBC. Kemudian orang terdiagnosis TBC diobati namun tidak dilaporkan ternyata. Makanya kasusnya tinggi. Selain itu juga orang sudah menjalani pengobatan karena pengobatannya lama 6 bulan. Tidak sembuh atau putus obat gitu. Nah ini menarik karena tidak terdiagnosis ya, mungkin barangkali ada kesalahan atau seperti apa, tapi apa yang menyebabkan ini menjadi hal-hal seperti ini bisa terjadi? Apakah memang agak sulit untuk diidentifikasi atau seperti apa dok? Ya. Untuk mengidentifikasinya mulai dari kalau kita kan history taking jadi anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah selain itu memang salah satunya pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak, alhamdulillah untuk pemeriksaan dahak dan kita bilangnya pemeriksaan BTA, batang tahan asam, dan satu lagi pemeriksaan tes cepat molekuler itu sudah tersedia di banyak puskesmas seluruh Indonesia. Kemudian untuk fototoraks, radiologis itu penegakan diagnosis fototoraks juga sudah ada di Indonesia, sudah ada di tersebar di seluruh Indonesia. Dan selain itu juga pengadaan obat-obatan yang gratis dan berkualitas juga sudah ada di banyak puskesmas di seluruh Indonesia. Nah, saat ini juga baru mulai dilakukan pemberian obat-obatan untuk pencegahan TBC, yaitu untuk TB laten tadi. Oh, iya. Okay.
Berarti sebetulnya upaya dari pemerintah itu tuh sudah cukup banyak ya, karena saya juga mendengar sendiri nih, misalkan ada rekan atau keluarganya yang terkena TBC bahwa obatnya itu sudah tersedia secara gratis dan Ya. bisa diambil di puskesmas Dekat gitu. rumah loh. Iya. Kan? Mm-mm. Tapi mungkin berarti lebih ke kesadaran masyarakatnya yang perlu ditingkatkan atau apa nih kan sudah cukup lengkap ya dok ya, atau Ya. mungkin kalau misalkan dokter Galuh sendiri atau dari RSUP Persahabatan sebagai orang yang menangani hal ini, ada nggak sih solusi-solusi atau mungkin rekomendasi yang perlu ditambahkan dari upaya panjang yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini? Jadi sebenarnya pengentasan kasus TBC itu adalah tanggung jawab kita semua ya. Kita semua Ya, ya, oke. bukan hanya pemerintah, tenaga Atau kesehatan dokter, ya. ya. Ini juga merupakan tanggung jawab komunitas serta Ah. individu karena kan ini penyakit yang menular ya. Penyakit ini bisa dituntaskan jika seluruh komponen di masyarakat bergotong royong dan saling membantu. Penyakit TBC itu tadi yang saya sebutkan merupakan penyakit komunitas mudah menular sehingga jika ada yang terkena TBC, seorang yang terkena itu harus bertanggung jawab minimal terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap keluarganya, sehingga dia bisa sembuh dan tidak menularkan kepada orang lain. Nah, kemudian keluarganya itu dan juga masyarakat sekitar juga harus bertanggung jawab juga ya, dalam tanda kutip bertanggung jawab, menyemangati dan menjadi pengawas minum obat agar berobat dengan benar, begitu. Oke, karena ini challenging banget Ya, ya ya. untuk minum obatnya itu 6 Ya, bulan ya dok ya, ya. ya. Dan itu kalau misalkan itu harus diulang kan ya kalau sampai terputus begitu ya dok? Kalau sampai terputus harus diulang dan memang ada tahapan-tahapan lagi. Apakah yang ditakutkan adalah jika terputus ternyata kuman yang sudah diberikan obat ternyata kuman itu resisten atau kebal, gitu. Jadi obatnya bukan tidak lagi menggunakan obat lini 1 yang tersedia di puskesmas, tapi harus di rumah sakit. Jadi obatnya lebih banyak dan juga lebih lama. Oh, jadi lebih lama. Iya. Berapa lama lagi dok? Karena itu kan Paling sedikit 9 sampai 11 bulan itu yang Oke. untuk regimen jangka pendek. Kalau ternyata tidak bisa menggunakan regimen itu, harus selama 2 tahun. baik. 24 bulan minum obat yang besar-besar, aduh rasanya seperti apa itu. Jadi lebih baik memang kita mencegah jangan sampai kena Ya, gitu ya, ya, dok betul. ya. Salah satunya dengan vaksinasi BCG itu yang sudah ada juga. Oke. Dan itu memang kan sudah diberikan Saat kepada anak. anak-anak Ya, kan dari betul, bayi betul, yang kita betul, tahu. betul. Nah, kemudian juga nih ketika seseorang sudah melakukan pengobatan yang cukup panjang ya antara 6 hingga 2 tahun itu, bagaimana bisa disebut bahwa orang tersebut sudah terbebas dari TBC? Ya, itu saat pengobatan. Jadi pengobatan tiap bulan itu kita kontrol. Jadi waktu pas awal pengobatan fase intensif setiap 2 minggu sekali kontrol untuk melihat gambaran klinis seperti peningkatan berat badan, kemudian apakah gejalanya sudah berkurang. Nah, kemudian untuk di bulan kedua dan bulan ke-5 atau 6 itu diperiksa lagi dahaknya. Apakah dahaknya itu masih positif atau negatif. Jika sudah negatif dan gambaran foto toraksnya itu sudah perbaikan, sudah bisa kita nyatakan sembuh. Demikian. Oke, dan sudah seperti sembuh itu kalau dibilang sembuh jangan dijauhin lagi atau sudah boleh lepas masker gitu kan dok Sakit ya? juga jangan dijauhin. Iya, tapi sudah boleh lepas masker seperti biasa dan beraktivitas gitu. Sudah boleh, Oh, sudah boleh. Dan mungkin kalau ada hal-hal atau aktivitas Terkecuali kalau pada saat pandemi ini ya. Pandemi kan semua orang juga pakai masker. oh ya nggak usah TBC juga ya, Iya, sehat iya. juga harus pakai. Iya. Nah, tapi sepanjang perjalanannya dalam Indonesia mengentaskan TBC ini, mungkin ada capaian-capaian dari Dokter Galuh sendiri yang melihatnya ini perlu diapresiasi gitu oleh masyarakat juga. Ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi memang ya alhamdulillah memang untuk penegakan diagnostik dan juga untuk obat-obatan saat ini sudah ada di banyak puskesmas seluruh Indonesia. Nah, memang itu mungkin bisa itu alhamdulillah bisa kita apresiasi. Jadi semua orang bisa mendapatkan pengobatannya dan memang peran serta seluruh elemen masyarakat itu bisa membantu mempercepat penurunan kasus TBC. Oke, dan tapi nih dok selama 2 tahun ini ya, karena kan pastinya dengan pandemi nih dokter sendiri juga sudah sibuk dengan COVID gitu ya. Nah ini apakah
penderita TBC atau mungkin untuk screeningnya dan lain-lain ini apakah ada hambatan atau sempat dikesampingkan begitu, Dok? Ya memang ini sejak pandemi COVID-19, eliminasi TBC ini tidak lagi menjadi fokus perhatian kita. Semakin sedikit penderita TBC yang diperiksa, kemudian semakin sedikit yang diobati dan semakin tinggi tingkat penularan, begitu. Iya. Jadi untuk penanganan kasus dan penanganan TBC di kala pandemi memang berdasarkan dari laporan dari WHO selama 1 dekade ini memang mendapatkan peningkatan jumlah kematian TBC dan peningkatan kasus dalam 1 dekade ini yang sebelumnya tidak pernah selalu menurun begitu. Oke, dan ini sebetulnya itulah kenapa di momen Hari TBC ini sebetulnya harus menjadi peringatan untuk kita semua ya, Dok ya. Iya, betul. Mengenai di masa pandemi seperti ini, apalagi kalau di masa COVID ini kan yang mana kalau TBC menjadi komorbid yang sangat berdampak nggak sih, Dok? Ya, salah satunya juga bisa berdampak juga. Iya. Oke. Iya, jadi memperberat sakit COVID-nya juga. Oke. Jadi apalagi kalau untuk yang sudah terkena TBC gitu ya, Dok ya. Itu di saat pandemi ini harus ekstra hati-hatinya, udah harus ekstra hati-hati banget gitu ya, Dok ya. Ya, jangan sampai terlalu takut juga sih. Okay. Iya. Apalagi kalau sudah berobat dan sudah udah pada fase lanjutan pengobatan, sudah bisa lebih bisa mengatur lah, ya. Dan dia sudah tahu, maksudnya kayak misalkan efek samping obatnya seperti apa, apakah ini efek karena sakit yang lain, begitu kan, dia juga sudah tahu, gitu. Iya. Karena dari obat yang besar-besar itu juga ada efeknya, Dok. Iya, efeknya ada. Tapi bukan satu hal yang tentunya harus ditakuti dan jadi orang-orang jadi takut mengkonsumsi obat tersebut. Nah, ini di hari TBC ini mungkin ada yang ingin dokter sampaikan, terutama juga terkait stigma-stigma yang barangkali selama ini beredar juga di masyarakat. Ya, jadi dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia 2020 dengan tema Invest to End TB, Save Lives. Jadi investasi untuk eliminasi TB, selamatkan bangsa. Jadi ini menyampaikan kebutuhan yang mendesak untuk menginvestasi sumber daya untuk meningkatkan perjuangan melawan TB dan mencapai komitmen untuk mengakhiri TB yang sudah dibuat oleh sebelum-sebelumnya. Jadi sudah dibuat oleh para pemimpin global. Nah, memang lebih banyak investasi akan menyelamatkan jutaan nyawa dan mempercepat berakhirnya epidemi TB. Jadi sudah waktunya kita semua bergotong royong bahu-membahu dalam menurunkan angka TBC. Jadi jika Bapak Ibu terkena gejala TBC, jangan takut untuk berobat. Jika sudah tahu kena TBC, jangan malas dan segan berobat. Minimal hargailah nyawa diri sendiri dan orang terdekat Anda, karena penyakit ini menular tapi ada obatnya dan penyakit ini bisa disembuhkan. Oke, apalagi kan juga ini bisa menularnya nggak kenal usia gitu ya, Dok ya? Betul. Dari usia bayi sampai lanjut usia. Jadi memang seperti kata Dokter Galuh nih, yang pertama sayangi diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih Dokter Galuh atas informasinya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan juga informasi di hari TB sedunia ini, dan juga memang harapan kita semua pastinya ya, yang rankingnya tinggi bisa turun, tapi bukan berarti yang rankingnya di bawah bisa naik gitu, enggak ya? Iya, jangan kayak gitu. Pokoknya nggak ada lagi TB di dunia ini. Amin. 2030. Baik, terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia.